Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ismi Sofiatun, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 2 Nembet, Kabupaten Demak, akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang religius, mandiri, dan kreatif. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Langkah-langkah dalam melaksanakan aksi nyata visi guru penggerak adalah 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Refleksi. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan yaitu 1. Berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang sudah dirancang. Yang kedua, berkonsultasi dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran IPA. Tahap perencanaan yang ketiga, yaitu berkonsultasi dengan rekan yang ahli di bidang IT dan sudah menerapkan teknologi dalam pembelajarannya. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada pembelajaran berbasis teknologi yang saya laksanakan adalah mengajak siswa untuk berkolaborasi dalam kelompok, mengerjakan proyek dengan menggunakan HP sebagai media untuk mencari literatur dan membuat video presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proses sistem peredaran darah pada manusia. Kapiler paru-paru, pertukaran gas terjadi. Lalu ke vena pulmonari berfungsi membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium. Lalu ke atrium kiri, berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari paru-paru dan mengandung oksigen. Kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Di ventrikel kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh untuk memasuk oksigen dan nutrisi ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Lalu ke aorta yang berfungsi untuk pembuluh darah utama yang mengantarkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lanjut ke arteri sistemik, berfungsi membawa darah menuju arteriol kemudian ke pembuluh kapiler di mana zat nutrisi dan gas ditukarkan. Lanjut ke kapiler, dari semua jaringan tubuh tempat pertukaran gas terjadi atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida.
Lanjut ke vena sistemik, berfungsi membela darah yang tidak mengandung oksigen kembali ke jantung. Setelah itu ke vena cava yang berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh ke bagian atrium kanan jantung. Setelah itu ke atrium kanan, berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh serta mengandung karbon dioksida dan membuangnya ke vertikel kanan. Lanjut vertikel kanan, berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut setelah itu ke arteri pulmonari, berfungsi untuk mengalirkan darah yang tidak mengandung oksigen dari jantung menuju paru-paru. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa tak gondeli tenan, sayang gue orang kurang-kurang cepelok dadi pelampiasan. Jiwa tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Matahari. Darah besar mulai dari serambi kiri ke bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta atau pembuluh nadi. Di dalam darah banyak mengandung oksigen. Keluar ke pembuluh darah vena, di dalam ini darah mengandung CO2. Setelah itu masuk serambi kanan lalu serambi kiri. Darah kecil dimulai dari bilik kanan ke paru-paru melalui arteria pulmonalis atau pembuluh vena paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas. Keluar paru-paru menuju serambi kiri melalui vena pulmonalis, pembuluh arteri paling besar atau aorta. Darah di dalam tubuh manusia akan terus beredar di seluruh tubuh. Setiap peredaran darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah dibagi menjadi 2, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pembuluh balik atau yang disebut dengan pembuluh vena terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Sedangkan pembuluh nadi atau yang disebut dengan aorta adalah pembuluh yang kuat dan elastis, berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah yang dipompa. Arteri pulmonalis adalah pembuluh nadi yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sebagai sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utamanya adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Jika peredaran darah tidak berjalan dengan lancar, maka tubuh akan kekurangan darah. Kami akan menjelaskan fungsi-fungsi bagian pada sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia yang pertama adalah ginjal. Fungsi ginjal dalam sistem ekskresi pada manusia adalah menghasilkan urin. Yang kedua, hati. Dalam sistem ekskresi pada manusia, hati berfungsi membuang empedu. Yang ketiga, paru-paru. Dalam sistem ekskresi pada manusia, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Yang terakhir, kulit. Dalam sistem ekskresi pada manusia, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Tahap yang ketiga yaitu refleksi, di mana saya mencari kelebihan, kelemahan, dan kekurangan pembelajaran berbasis teknologi yang sudah saya laksanakan. Demikian aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.